Lokakarya Mini Bulanan, media untuk penggerakkan dan pelaksanaan internal Puskesmas. Bagaimana ya caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-140 ini akan membahas tentang Lokakarya Mini Bulanan. Kita akan membahasnya secara mendalam. Seperti kita sudah bahas pada video 139, penggerakkan dan pelaksanaan Puskesmas atau P2 dilakukan dalam berbagai cara, antara lain melalui forum Lokakarya Mini. Ada dua jenis Lokakarya Mini Puskesmas. Pertama Lokakarya Mini Bulanan dan kedua Lokakarya Mini Tribulanan. Di video 140 ini kita akan membahas tentang Lokakarya Mini Bulanan. Lokakarya Mini Bulanan bertujuan untuk menilai sampai sejauh mana pencapaian dan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh para pelaksana program atau kegiatan pada bulan atau periode yang lalu, sekaligus pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan Puskesmas yang akan datang, sehingga dapat dibuat perencanaan ulang yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di samping itu, kita ketahui bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan Puskesmas memerlukan keterpaduan baik lintas program maupun lintas sektor. Lokakarya Mini Bulanan dilaksanakan pada setiap awal bulan. Keterpaduan lintas program adalah keterpaduan internal Puskesmas yang bertujuan agar seluruh petugas mempunyai rasa memiliki dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas secara terintegrasi. Seluruh komponen Puskesmas harus memiliki kesadaran bahwa Puskesmas merupakan satu sistem dan mereka adalah subsistemnya. Pengorganisasian internal Puskesmas sekaligus pemantauan kegiatan dilaksanakan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas yang menghasilkan perencanaan ulang. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pertama Lokakarya Mini Bulanan yang pertama. Lokakarya Mini Bulanan yang pertama merupakan lokakarya penggalangan tim, diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya RPK Puskesmas. Pengorganisasian dilaksanakan dalam rangka penentuan penanggung jawab dan pelaksana setiap kegiatan, serta untuk satuan wilayah kerja. Seluruh program kerja dan wilayah kerja Puskesmas dilakukan pembagian habis kepada seluruh pegawai Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Langkah-langkah dan ketentuan penyelenggaraan Lokakarya Mini Bulanan yang pertama adalah sebagai berikut. A. Persiapan. Pertama, Kepala Puskesmas mempersiapkan bahan umpan balik hasil kinerja sekaligus dengan hasil analisisnya. Informasi kebijakan baru dan atau program baru yang harus dilaksanakan di Puskesmas. Tata cara penyusunan RPK tahunan, tata cara penyusunan rencana 5 tahunan dan RUK. Penjabaran uraian peran, tugas, tanggung jawab dari semua petugas Puskesmas berdasarkan hasil analisis beban kerjanya. 2. Pelaksana dan penanggung jawab program atau kegiatan mempersiapkan laporan kinerja Puskesmas tahun lalu, bahan penyusunan RUK tahun yang akan datang dan rencana 5 tahunan, usulan kegiatan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja Puskesmas, dan RPK bulanan setiap program atau kegiatan. 3. Kepala Subag TU mempersiapkan usulan kebutuhan sumber daya yang diperlukan Puskesmas, surat undangan dengan kejelasan tempat penyelenggaraan, hari, tanggal, dan jam serta acara, tempat pelaksanaan, alat tulis, dan perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya whiteboard, spidol, kertas lembar balik, laptop, komputer, proyektor, infokus, dan atau bahan lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan forum. Buku catatan atau notulen rapat dinas kesehatan dan rapat lintas sektor
kecamatan. Petugas yang bertanggung jawab dalam mengorganisir penyelenggaraan lokakarya mini. Kemudian B. Pelaksanaan lokakarya mini bulanan. Pertama, masukan atau input, yaitu uraian tugas setiap pegawai puskesmas, data capaian puskesmas tahun sebelumnya, informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru berkaitan dengan puskesmas, informasi tentang tata cara penyusunan RPK tahunan dan RPK bulanan puskesmas. Kemudian yang kedua, proses. Meliputi penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang peran, tanggung jawab, dan kewenangan setiap pegawai puskesmas. Inventarisasi kegiatan puskesmas termasuk kegiatan lapangan dan daerah binaan. Analisis beban kerja tiap pegawai, pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah binaan atau Darbin. Penyusunan RPK tahunan berjalan berdasarkan RUK yang telah ditetapkan. Penyusunan RPK bulanan berdasarkan RPK tahunan. Penyusunan ROK untuk tahun selanjutnya dan atau penyusunan rencana 5 tahunan untuk periode selanjutnya. Kemudian yang ketiga, luaran atau output. Tersusunnya RPK tahunan berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Tersusunnya RPK bulanan, kesepakatan bersama untuk pelaksanaan RPK bulanan, matriks pembagian tugas dan Darbin, bahan musrenbang des, draft RUK untuk tahun selanjutnya, draft rencana 5 tahunan dalam siklus 5 tahunan. Kemudian yang keempat, ketentuan penyelenggaraan dari lokakarya mini bulanan. Pertama, pengarah kepala puskesmas. Peserta adalah seluruh pegawai puskesmas termasuk pegawai yang bertugas di puskesmas pembantu dan poskesdes. Waktu pelaksanaan lokakarya mini bulanan pertama disesuaikan dengan jadwal sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan lokakarya mini bulanan pertama dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes. Acara. Pada dasarnya, susunan acara lokakarya mini bulanan pertama bersifat dinamis, dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan waktu dan kondisi puskesmas setempat. Jadwal acara lokakarya mini bulanan pertama dapat dibuat sesuai contoh pada formulir 7 yang terlampir pada Permenkes 44 tahun 2016 ini. Sebagai contoh, susunan acara lokakarya mini bulanan pertama adalah sebagai berikut. Pembukaan, dilanjutkan dinamika kelompok, pengenalan kebijakan maupun program baru, kegiatan bulanan puskesmas, analisis beban kerja, pembagian tugas dan daerah binaan, penyusunan RPK tahunan, penyusunan RPK bulanan, penyusunan bahan musrenbangdes, penyusunan draft RUK untuk tahun selanjutnya, penyusunan draft RUK untuk pelaksanaan RPK bulanan dan atau kesepakatan atau pelaksanaan RPK bulanan dan atau penyusunan rencana 5 tahunan untuk periode selanjutnya. Tempat. Diupayakan agar lokakarya mini dapat diselenggarakan di puskesmas. Apabila tidak memungkinkan, dapat menggunakan tempat lain yang lokasinya berdekatan dengan puskesmas. Ruang yang dipakai hendaknya cukup untuk menampung semua peserta. Pengaturan tempat sebaiknya seperti huruf U atau U-seat. Selanjutnya yang kedua kita bahas lokakarya mini bulanan rutin setelah yang pertama yang tadi kita bahas sebelumnya. Lokakarya mini bulanan rutin diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari lokakarya mini bulanan yang pertama. Lokakarya mini bulanan rutin ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan puskesmas yang dilakukan setiap bulan secara teratur. Pada forum lokakarya mini bulanan rutin dapat sekaligus dilakukan pertemuan tinjauan manajemen sesuai jadwal yang telah ditetapkan tim audit internal atau tim penanggung jawab mutu. Penanggung jawab penyelenggara lokakarya mini bulanan rutin adalah kepala puskesmas yang dalam pelaksanaannya dibantu staf puskesmas dengan mengadakan rapat kerja seperti biasanya. Fokus utama lokakarya mini bulanan rutin adalah
ditekankan kepada masalah pentingnya kesinambungan arah dan kegiatan antara hal-hal yang direncanakan, integrasi antar program dalam menyelesaikan masalah prioritas puskesmas yang telah ditetapkan pada tiap tahunnya, pelaksanaannya serta hasilnya agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkah-langkah lokakarya mini bulanan rutin puskesmas adalah sebagai berikut. A. Persiapan. Pertama, Kepala Puskesmas mempersiapkan umpan balik hasil kinerja bulan lalu dan capaian kumulatif selama bulan berjalan. Informasi kebijakan baru dan atau program baru yang harus dilaksanakan di puskesmas. Rencana tindakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja bulan yang akan datang. Bahan musrenbang cam khusus untuk lokakarya mini bulan kedua. Kedua, pelaksana dan penanggung jawab program atau kegiatan mempersiapkan laporan hasil kinerja, analisis masalah, dan rancangan tindak lanjut pemecahan masalahnya. Bahan untuk pembahasan usulan kesehatan dari seluruh desa atau kelurahan dan usulan kegiatan puskesmas yang akan dibahas untuk keterpaduannya bersama lintas sektor terkait. Kemudian RPK bulanan setiap program atau kegiatan. Ketiga, Kepala Subak Tata Usaha mempersiapkan surat undangan dengan kejelasan tempat penyelenggaraan, hari, tanggal, dan jam serta acara, tempat pelaksanaan, alat tulis dan perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya whiteboard, spidol, kertas lembar balik, laptop, komputer, proyektor, infokus, dan atau bahan lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan forum. Buku catatan atau notulen rapat dinas kesehatan dan rapat lintas sektor kecamatan. Petugas yang bertanggung jawab dalam mengorganisir penyelenggaraan lokakarya mini. B. Penyelenggaraan. Pertama, masukan atau input. Antara lain laporan hasil kegiatan bulan lalu, rencana awal pelaksanaan program kegiatan bulan ini, informasi tentang hasil rapat di kabupaten kota, informasi tentang hasil rapat di kecamatan, informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru, hasil pelaksanaan audit internal dalam rangka pelaksanaan akreditasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim audit internal. Kemudian yang kedua, proses. Antara lain meliputi melakukan analisis capaian kinerja bulanan puskesmas dan hasil pelaksanaan audit internal, memetakan masalah dan penyebab masalah yang dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah disusun. Menyusun rencana tindak lanjut berupa rencana kerja pemecahan masalah berdasarkan daerah binaan yang disesuaikan dengan RPK yang ada. Jika tindak lanjut yang diputuskan tidak terakomodir oleh RPK, maka kegiatannya diinventarisir dan dikomunikasikan pada lokakarya tribulanan. Pada periode tengah tahun dapat dilakukan evaluasi tengah tahun atau midterm evaluation. Kinerja puskesmas dalam 6 bulan pertama terhadap target yang ditetapkan dan bila memungkinkan RPK semester selanjutnya dapat disesuaikan dengan hasil evaluasi. Pembahasan RUK untuk tahun selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Kemudian, luaran atau output. Luaran atau output dari pertemuan lokakarya mini bulanan rutin adalah rencana tindak lanjut yang berupa RPK bulanan berikutnya, komitmen untuk melaksanakan RPK yang telah disusun, bahan yang akan disampaikan pada lokakarya mini tribulanan, dan atau rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen. Keempat, ketentuan penyelenggaraan. Di sini meliputi adanya pengarah oleh Kepala Puskesmas. Pada saat pembahasan audit internal pada pertemuan tinjauan manajemen, pimpinan forum diserahkan kepada Ketua Tim Audit Internal. Pesertanya adalah seluruh pegawai puskesmas, termasuk pegawai yang bertugas di puskesmas pembantu dan poskesdes. Sesuai dengan kewenangan puskesmas dalam mengorganisasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
di wilayah kerjanya. Maka kegiatan Lokakarya Mini bulanan harus melibatkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Melalui forum tersebut, Puskesmas dapat menyampaikan hal-hal yang perlu didukung oleh jejaring dalam menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dari hasil analisis data, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau sebaliknya. Bila terdapat masalah kondisi kesehatan keluarga yang menjadi kepesertaan JKN di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang perlu dilakukan intervensi oleh Puskesmas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatannya dapat saling memberikan data keluarga kepesertaan JKN yang membutuhkan intervensi, karena kepesertaan penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas dapat tercatat pada jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, waktu. Waktu pelaksanaan Lokakarya Mini bulanan rutin disesuaikan dengan kondisi dan situasi Puskesmas. Waktu ideal adalah minggu pertama atau waktu lain yang dianggap tepat. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa Lokakarya Mini bulanan rutin dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai Puskesmas tanpa mengganggu aktivitas pelayanan serta dapat tercapai tujuan. Selanjutnya, acara. Pada dasarnya, susunan acara Lokakarya Mini bulanan rutin bersifat dinamis, dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan waktu dan kondisi Puskesmas setempat. Jadwal acara Lokakarya Mini bulanan rutin dibuat sesuai contoh pada formulir 8 yang terlampir pada Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Sebagai contoh, susunan acara Lokakarya Mini bulanan rutin adalah sebagai berikut. Pembukaan, pengenalan program baru apabila ada, inventarisasi hasil kegiatan termasuk hambatan pada bulan lalu, analisis pemecahan masalah dan pemecahannya, penyusunan kegiatan bulan berikutnya, penyusunan bahan untuk Lokakarya Mini tribulanan, pembagian tugas bulan berikutnya, kesepakatan untuk melaksanakan RPK bulan berikutnya, dan atau pertemuan tinjauan manajemen sesuai jadwal tim audit internal dan tempat seperti Lokakarya Mini bulanan pertama. Sobat Sehat, demikianlah di video 140 ini kita telah membahas Lokakarya Mini bulanan. Kita akan bertemu di video 141 yang akan membahas Lokakarya Mini tribulanan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.